Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,37%. Dengan total market cap mencapai di 2,59 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,06% dan penurunan volume sebesar 33,23%. Kita bisa lihat di sini Bitcoin terjadi rally sebesar 2,31 ke angka 69.425 ya. 69.000 lagi nih ya. Untuk Bitcoin kita coba lihat dia daily-nya sampai kemana. Dan ternyata highest-nya itu di 69.781 alias nyaris ke 70.000. Jadi seperti yang gue bilang kayak kemarin ya. Targetnya memang seperti 70.000 kalau dia berhasil bounce di MA20 dan ya kita bisa lihat sendiri sudah sangat dekat. Jadi lagi-lagi TA sebenarnya tuh nggak susah sih sebenarnya ya. Cuman kadang-kadang yang bikin susah itu antara kita sendiri yang terlalu jadi belibet bikinnya atau terlalu nggak mau belajar gitu ya. Nah, sekarang kita bisa di sini untuk Ethereum terjadi rally juga cuman lebih kecil di 1,36. BNB terjadi rally sebesar 1,67. Solana rally 3,41. Lalu XRP rally 0,71, Dogecoin ngepam lagi ya, ngepam 8,38%. Tapi kalau lu perhatiin, walaupun yang ngepam pada hari ini, 7 hari ke belakang BTC masih lebih profit ya, atau minimal bukan lebih profit lah, minusnya lebih kecil begitu. Jadi kadang-kadang kita suka lupa ya, wah yang penting ngepam, tetapi 7-day percentage-nya kadang-kadang lebih kecil gitu ya. Nah, selanjutnya untuk Cardano, dia rally sebesar 1,29% dan Toncoin 0,12% ya. Oke, selanjutnya kita akan reminder bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter dan atau di X ya. Kita bisa buat lo belum follow bisa follow di @toshicryptoindo di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan kripto, bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Selanjutnya kita masuk ke economic calendar. Ini hari Minggu ya. Jadi hari Minggu seperti biasa memang tidak ada event apa-apa ya. Oke, next kita langsung masuk aja ke news dan news ini datang dari US di mana kita tahu Coinbase ini lagi perang dengan SEC ya. Nah, berita bagusnya apa? Berita bagusnya US Court Appeals-nya ini in favor of Coinbase. Gitu. Ini mengkonfirm bahwa the secondary sales of cryptocurrencies di platform dia tidak violate Securities Exchange Act ya. Artinya dia tidak dianggap menjual sekuritas. Nah, ini berita yang cukup bagus ya. Ini bisa menekan lagi SEC. SEC sekarang posisinya semakin lemah lagi. Semoga dengan ini Coinbase bisa benar-benar menang. Dan saat dia benar-benar menang, ini akan membuat SEC semakin terpuruk. Dan possibility untuk mengapprove ETF dari Ethereum akan semakin tinggi ya. Next kita geser ke analisa di Twitter. Kita tahu ya bahwa ini adalah pertama kalinya sepanjang masa Bitcoin menembus new all time high sebelum halving ya. Ya banyak yang berteori ya, contohnya kayak kita lihat aja di sini teori dia nih ya. Teori dia itu ini akan lanjut ke atas. Katanya dibilang this time is not different. Tetapi pada faktanya this time is different ya. Differentnya kenapa ya? Lagi-lagi belum halving udah duluan all time high. Kita lihat di sini berapa bulan nih? Ini kan monthly nih. Berapa bulan Bitcoin tidak mendapatkan red candle ya. Lagi-lagi pre-halving it's very strange ya. Kita bisa lihat dari cycle ke cycle itu pasti ada bulan-bulan merah ya. Di sini sudah cukup lama tidak ada bulan merah ya. Jadi nggak tahu nih. Kalau menurut gua possibility untuk dia koreksi lumayan signifikan itu cukup besar ya. Mungkin sampai ke bull support band maybe ya di sekitar mungkin sekarang dekat-dekat 50.000 lah ya, 40 something dekat 50.000 atau maybe bisa lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kalau menurut gua ya lagi-lagi bukan dukun tapi ini berdasarkan cycle-cycle sebelumnya gitu ya. Ini kayak kecepatan. Nah, kalau kecepatan biasanya butuh koreksi begitu. Nah, koreksinya ini akan sedalam apa? Harapan gua terbesarnya adalah jangan sampai tembus bull support band. Karena kalau tembus bull support band itu akan cenderung lebih lama di dalam kondisi bearish atau minimal konsolidasi yang cenderung bearish gitu ya. Next kita geser ke TA untuk Bitcoin kita bisa di sini ya.
Overall sih di daily masih oke ya, dia berhasil mantul di MA20. Secara short term dia masih terbentuk pola yang cenderung bullish, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, kalau dia bisa daily close di atas dari sini, itu terjadi lagi higher high untuk ke berapa kali nih? 1, 2, 3, berarti ketiga kali. Nah, itu dia kurang lebih harapannya untuk Bitcoin supaya momentumnya kembali bullish secara longer term. Karena secara longer termnya kita bisa lihat di sini dia terbentuk suatu lower high dan lower high ini masih belum ditaklukkan. Selama masih belum ditaklukkan, Bitcoin masih ada possibility dia akan jebol lagi ke bawah. Tapi kalau ditaklukkan lebih lean ya, lebih lean ke bisa menembus lagi new all time high gitu ya. Atau minimal retest lagi 73.000. Oke. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Kita ya untuk makronya ya, karena lagi-lagi lu suka nggak suka, lu harus charting Bitcoin. Bahkan lu nggak invest di Bitcoin pun lu harus charting. Karena tren besar dari kripto itu tetap dipimpin oleh Bitcoin gitu ya. Next kita geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri ini masih hari Minggu ya. Kita ngomong ke besok aja. Besok harapannya adalah indeks dolar ini ke reject lagi boleh, atau kalau lebih bagus lagi langsung aja drop dan close di bawah dari 104,15. Jadikan resisten dan lower lagi. Itu harapan gue untuk indeks dolar. Ya, jadi indeks dolar yang melemah adalah suatu hal yang baik untuk kripto. Buktinya mana ya, lihat sendiri aja ya. Beberapa hari indeks dolar drop ya, Bitcoin naik. Begitu bisa nge-lag bisa, tetapi intinya kecenderungannya Bitcoin indeks dolar melemah itu akan membuat risk on asset termasuk kripto subur ya. Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance hari ini kita bisa lihat dia kembali retest ke 54,5. Kita lihat sampai besok pagi. Kalau sampai daily close di bawah dari 54,5 ya. Daily close di bawah dan jadi resisten. Nah, di sini alts akan subur ya. Tapi kalau berhasil mantul ya, ada kemungkinan Bitcoin dominance bisa kembali naik dan membuat higher high. Ya, kita lihat nih gimana kondisinya ya. Oke. Kurang lebih seperti itu secara makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Buy limit kita hari ini kita satuin ya, Bitcoin, Ethereum maupun alts yang lain. Sebelum kita masuk, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by SimpleFX. Dimana di SimpleFX ini kita sudah pernah review ya. Dan kita bisa melakukan berbagai macam trade di aset kelas lain. Seperti yang kita bisa di sini, kita bisa trade crypto, forex lengkap ya. Indices, ini indeks ya, commodities, precious metals, equities dari US, Inggris, Jerman dan seterusnya. Jadi bisa dibilang ini sangat lengkap. Buat lo yang pengen pakai bisa menggunakan link referral kita di bawah. Lo bisa mendapatkan welcome bonus up to 5,000 USD, kurang lebih itu 5% cashback begitu. Jadi buat lo yang tertarik untuk menggunakan SimpleFX bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nah, kalau kita di sini ya, buat lo yang pakai TradingView di sini sudah dimanjakan, lo bisa pakai TradingView langsung di sini. Jadi very easy to use. Sekali lagi buat lo yang belum punya akun di SimpleFX dan pengen coba untuk pakai SimpleFX, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini dia berhasil mantul di buy limit kedua. Jadi untuk sekarang sih posisi spotnya masih sama ya, berarti buy limit kedua di angka 67.610, buy limit ketiga di 65.463. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Sementara untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA20 atau di 67.610. Artinya kita sudah dapat posisi long, dan posisi long kita sudah dalam keadaan profit sebesar 2,5%. Kalau kena target TP hari ini akan di 3,56% ya. Itu kurang lebih untuk longnya. Untuk shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 70.000 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20 ya.
Itu kurang lebih untuk di Bitcoin secara setupnya. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum buat yang kemarin nih yang buka posisi long. Posisi longnya cukup agresif ya. Karena baru terbentuk struktur langsung buka posisi long. Tapi kali ini yang agresif diberikan hadiah ya. Hadiahnya profit sebesar 3,4% ya. Lagi-lagi seperti yang gue bilang ya. Agresif nggak pasti selalu dapat untung juga kayak gini. Agresif kadang-kadang malah bisa aja gini dia paksain buka posisi long malah jebol gitu. Jadi lagi-lagi ini bukan ngomongin soal siapa yang lebih profit atau enggak, tapi ya lu memang tipe trader seperti apa, yang lebih siap menerima risiko atau enggak gitu ya. Nah, di waktu bersamaan untuk posisi short juga sudah kita dapatkan karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 3.396. Berarti kita sudah punya posisi short. Nah, posisi short kita ini target TP-nya adalah di 3.279 ya. Itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya, buy limitnya masih sama seperti kemarin ya. Buy limit kedua di 3.279 dan buy limit ketiga di 3.156. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Next kita geser ke Matic. Untuk Matic dia kembali retest lagi untuk yang keberapa kalinya di 88 sen ya. Untuk sekarang posisi spotnya berarti masih sama ya. Buy limit ketiga saja yang tinggal bertahan di angka 0,88. Untuk posisi futures kita sudah dapat posisi long dari tanggal 4 April sebenarnya ya. Buat lo yang masih mempertahankan posisi longnya sebenarnya yang intinya mungkin salah pasang atau nggak pasang target TP, boleh dipertahankan nggak? Boleh ya, karena technically speaking nggak tembus daily close. Tapi sekali lagi gue ingatkan, kalau lu buka posisi long langsung pasang target TP. Karena masih ada aja yang lupa pasang, ujung-ujungnya dia turun. Aduh bang, ketinggalan, lupa. Ya, kali ini masih hoki ya. Masih hoki dikasih kesempatan buat ada ke 92 sen lagi. Buat yang ketinggalan, kemarin mungkin bukanya bisa di tanggal 5 April ya. Yang ketinggalan TP juga masih bisa pertahankan posisi. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, waduh, retest 1, retest 2 di 92 sen ya. Retest 1, retest 2 di 92 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 88 sen ya. Next kita geser ke Cardano. Untuk Cardano dia berhasil tembus ya, berhasil daily close di atas dari di atas dari 58 sen ya. Jujurnya tembusnya nggak terlalu bersih sih ini ya. Daily close-nya atau reclaim-nya ini nggak terlalu cukup naik, tapi ya coba kita lihat lah hari ini cukup kuat atau enggak ya. Jadi untuk buy limit ada pergeseran ya. Buy limit kedua di 58 sen kembali aktif. Buy limit ketiga di 56 sen. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi kemarin tapi udah profit tersendiri di sini ya. Jadi yang mungkin yang paling baru adalah di 58 sen. Apabila hari ini dia daily close di atas dari 58 sen, kita bisa limit posisi long, retest kedua, nah target TP-nya di angka 59 sen. Posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 59 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 58 sen ya. Itu kurang lebih setup untuk di Cardano. Next kita geser ke Solana. Untuk Solana dia itu berhasil terselamatkan oleh buy limit ketiga yaitu di 169,45 ya di tanggal 5 April kemarin. Yang sekarang dia mulai retest 191,33 sebagai resisten. Jadi untuk posisi spotnya ya masih sama ya, buy limit ketiga yang masih bertahan di angka 169,45. Nah kadang-kadang ada suka nanya, bang gimana nih nggak dapat? Ya gimana biar bisa dapat buy limit spotnya ya dipasang gitu. Udah tadi lagi turun nih, pasang aja 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau belum kena gimana bang? Ya nggak apa-apa, dibiarin dulu aja. Siapa tahu dapat wick kayak gini ya. Sering kali orang ketinggalan karena berpikir oh enggak lah masih jauh. Ternyata enggak dapat wick. Nah itu yang kadang-kadang sangat disayangkan gitu ya. Nah untuk posisi futuresnya sayangnya kemarin langsung naik. Nggak pakai retest kedua dulu. Jadi kita nggak dapat posisi long. Kalau dapat posisi long kita udah kena target TP. Tapi ya udah ya, kalau belum kena berarti namanya belum rezeki. Kalau belum rezeki jangan dipaksain ya. Untuk posisi shortnya sudah terjadi retest pertama nih di 191,33. Kita lihat besok pagi kalau daily close-nya masih di bawah dari 191,33, kita bisa limit posisi short di sini.
Retest kedua, nah target TP-nya bisa di angka 169,45. Mau sedikit lebih konservatif, boleh di sini di angka 174,04. Ya tinggal lu putusin sendiri, ini buat lebih agresif, ini buat lebih konservatif ya. Itu kurang lebih setup untuk di Solana ya. Jadi overall kita bisa di sini Solana sih ada possibility terjadi double top ya. Sekali lagi masih possibility, ini bukan confirm ya. Confirm tuh kalau seperti ini. Dia jebol ke bawah, retest gagal. Nah, ini sudah konfirmasi double top begitu. Jadi jangan sampai salah setup. Banyak orang yang bilang, "Wah, double top nih, double top." Setup di sini bam, taunya jebol lagi. Nah, jadi ingat pola-pola pattern candle harus dihafalkan dengan lebih baik, bukan cuma bentuknya aja, tapi konfirmasinya seperti apa ya. Oke. Hari ini gua seperti biasa akan reminder lagi buat para newbies ya. Buat para newbies, gue ingatkan lagi cryptocurrency market ini sangat volatile ya. Bull market bukan berarti up only ya. Bull market ini bukan berarti tidak ada koreksi, tidak ada dump. Kalau gue pribadi ya, tembus 5% turun itu adalah dump. Nah, kalau kita lihat cryptocurrency market itu dalam bull market bisa koreksi 30, 20 bahkan sampai 40%. Itu artinya dump parah ya. Nah, kalau lu nggak siap, lu berpikir hanya up only, karena ada loh yang berpikir gini dan gua kaget cukup banyak juga yang berpikir, buat apa kita buka posisi spot? Udah aja kita buka posisi futures ya. Kita long gede-gedean. Ya silakan 40% siap nggak berapa bulan atau beberapa minggu kena 40% drop. Kebanyakan akan kena liquid gitu ya. Nah, jadi ingat harus hati-hati di situ. Ingat 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Ya, itu please berpikir jangka panjang. Jangan punya mindset kayak, oh ada orang tuh pernah ngasih ke gue sehari bisa 30%. Oh berarti kalau 30% kayak 30 hari, pale lu ya. Tiap hari bisa 30%. Kalau tiap hari bisa 30%, nggak akan ada orang yang mau kerja lagi gitu loh. Konsisten. Nggak pernah di bawah 30%. Itu gila namanya ya. Bisa kena nggak 30? Bisa. Gue pribadi pernah 30%, ratusan juga pernah gitu. Tapi bisa tiap hari? Ya enggak gitu ya. Dan kalau gue pelajari, kalau lu nyari target yang gila-gila gitu dalam sehari, bukannya untung malah boncos. Gue pribadi ngerasain gitu. Jadi jangan dipatok sehari harus berapa persen. Ya lihat aja lu rezekinya dapat berapa. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.